Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini kita lanjut untuk bahas soal ini tentang aljabar ya. Oke, ini udah part yang kesekian gitu. Jadi teman-teman cek aja di playlistnya supaya lebih memudahkan nih teman-teman mencarinya. Cek aja di playlist yang judulnya itu adalah CPNS, kayak gitu ya. Oke, untuk aljabar ini sendiri, ini sangat sering nih keluar nih pada ujian tes TPA ya, tes masuk di universitas, dan juga untuk tes CPNS yang bagian TIU-nya, kayak gitu. Jadi mulai dari sekarang nih kita persiapin untuk tes hariannya supaya teman-teman lebih gampang, lebih mudah, dan lebih cepat nih cara mengerjakannya. Oke, dan ingat nih harus sering latihan ya supaya lebih mudah. Oke, kali ini kita akan bahas 4 soal aja. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama. Oh ya, disclaimer dulu. Nanti kalau misalnya ada suara berisik, oke, kita tetap fokus aja. Nih, untuk soal yang pertama. 2x sama dengan A dikali 2B. Dan B adalah panjang sisi segitiga siku-siku yang luasnya 20 cm dengan tinggi 4 cm. Oke, kita buat dulu nih. Maaf, ini kan segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku itu kan yang seperti ini ya. Tidak lurus. Bentar. Oke, yang ini ya. Jadi B ini adalah panjang sisi segitiganya. Ini ya. B ini berarti ini alas ya. Oke. Terus luasnya katanya luas segitiga ini ya, yaitu 20 cm bujur sangkar. Dengan tingginya yang ini 4 cm. Oke. Jika 4x sama dengan 2b, maka nilai A berapa? Yang ditanya nilai A yang ini ya. Oh iya, ini x ini bukan sama dengan ini ya, ini dikali. Oke, berarti teman-teman harus tahu nih rumus luas segitiga siku-siku itu apa, supaya kita bisa tahu nilai B-nya ini berapa, kayak gitu ya. Oke, nih untuk luasnya sendiri rumusnya ya, yaitu setengah alas dikali tingginya. Oke, luasnya udah diketahui nih 20. Ini rumusnya setengah, alasnya yang ini ya, yang B dikali tingginya juga diketahui 4. Oke, 4 sama 2 bisa ya dibagi ya. Ini tinggal 2. Berarti 20 sama dengan 2B. Berarti B sama dengan 20 dibagi 2, yaitu 10. Oke, dapat nih nilai B-nya. Kita cek, kalau kita masukin ke sini nggak bisa ya, karena kan nilai X-nya belum ada. Berarti kita masukin ke sini, supaya kita bisa tahu nilai X-nya berapa. Kayak gitu ya, kita substitusi atau kita gantikan gitu, ini nilai B-nya. Berarti kita masukin langsung nih. Berarti 4x sama dengan 2. B-nya kita ganti. Nah, 10. Oke, 4x sama dengan 2 dikali 10 kan 20 ya. Berarti X itu sama dengan 20 dibagi 4. Nah, sama dengan 5. Oke. X-nya udah ada nilainya. B-nya juga. Berarti kita bisa masukin ke sini. Oke. Berarti saya tulis ulang deh. 2x sama dengan A dikali 2B. X-nya udah ada ya. Kita substitusi, kita gantikan. Berarti 2 dikali 5 sama dengan A dikali 2. B-nya juga ada, yaitu dikali 10. 2 dikali 5 kan 10. Ini A dikali 2 dikali 10, 20. Berarti A sama dengan 10 per 20. Coret nolnya. Nah, berarti A sama dengan 1 per 2. Gampang ya. Jadi jawabnya adalah yang C. Bisa? Oke, lanjut untuk soal yang kedua. Jika X adalah sisi bujur sangkar yang luasnya 100 cm. Oke, bujur sangkar berarti yang ini ya, yang sisinya, oke nggak lurus nih, sisinya ini itu sama. Oke, dan luasnya diketahui 100 cm bujur sangkar. Untuk luas ini, rumusnya itu sama dengan sisi kuadrat. Oke, jadi luasnya kan udah diketahui nih, 100. Berarti ini S kuadrat. Berarti supaya kita cari S, berarti ini diakarin.
Nah, akar dari 100 kan 10 ya. Ya udah, nilai sisinya adalah 10. Terus nih, mana dia? 100 cm dan Y adalah alas. Oke. Y itu katanya alas segitiga. Nih, kalau segitiga kayak gini ya, yang tadi ya. Oke. Y-nya ini adalah alas. Ingat ya, yang tadi alas. Dan luasnya ini itu sama dengan 300 cm bujur sangkar. Tingginya 4x. Oke, 4x. Oh, ini x ini ya tadi, x nih. Oke, kita ganti deh, ini katanya x supaya kita nggak ragu. Nih, x kuadrat ya. Oke, 4x nih, berarti ini kan x udah diketahui ya nilainya ya, kita tinggal ganti aja ya. Ini tadi rumus luas itu untuk segitiga siku-siku ya, itu sama dengan setengah alas dikali tinggi. Oke, x-nya udah dapat nih, kita masukin aja ya. Berarti 4 dikali 10 sama dengan 40 nih tingginya. Tinggal kita masukin aja. 300 sama dengan setengah dikali alasnya kan Y. Terus dikali tingginya 40. Ini kesini kan coret ya, berarti tinggal 20. Berarti 300 sama dengan 20 Y. Berarti Y sama dengan 300 per 20. Nih, coret nih nolnya. 30 dibagi 2, itu kan 15. Nih, Y sama dengan 15. Y-nya 15, X-nya 10. Yang ditanya adalah 2X Y. Berarti kita buat nih. 2XY sama dengan berapa? 2 dikali X-nya masukin nilainya 10. Y-nya 15. 2 dikali 10, 20. Oke, gini aja deh gampang. 2 kali 15, 30. Dikali 10, 300. Dapat ini jawabnya, Dek. Atau supaya nggak ribet-ribet kayak gini, cara X cari Y, langsung aja nih dari rumus yang ini ya. Bisa nih. Nih, bentar ya. Jadi kan L itu sama dengan, jadi ada dua cara nih. Setengah alas dikali tinggi. Karena ini kan 2X ya. Tapi kayak gini juga, cari X sama Y-nya juga masing-masing nggak apa-apa. Bisa juga. Oke, ini kan 300. Sama dengan setengah. Alasnya kan tadi Y ya. Nah, tingginya kita nggak usah ubah, nggak usah substitusi. Tetap aja pakai 4X. Kayak gini. Oke, 2 sama 4 kan coret. Ini jadi 2 nih. Berarti 300 sama dengan 2, ini kan X ya. 2X ya. Ah, ini dia. Sama kan? 300 kayak gitu. Tapi tergantung ya. Nanti ditanyanya kalau misalnya 3X kita nggak bisa pakai kayak gini. Bisanya kayak gini. Jadi cari masing-masing. Kayak gitu ya. Oke. Lanjut untuk soal yang ketiga. Suatu persegi panjang diperbesar 10%. Ini lebarnya ya. Dan panjangnya diperkecil 20%. Oke, kita buat dulu nih persegi panjang. Oke, ini ya. Ini kan panjang. Ini lebarnya. Oke, kita buat dulu nih luas awal ya. Ingat kalau persegi panjang itu kan dia rumusnya cari luasnya ya, panjang kali lebar. Nih, oke. Sekarang kita cari luas yang baru. Kita buat dulu gini. Oke, ini untuk panjangnya. Panjangnya kita lihat nih sekarang berapa. Setelah panjangnya diperkecil ya. Diperkecil 20, sedangkan lebarnya diperbesar. Oke, panjangnya diperkecil. Berarti gini ya. P, kalau diperkecil berarti dikurangin ya. Dikurang 20%. Berarti 20 per 100. Coret, jadinya kan gini. P dikurang 2 per 10. Oke, ini P ya. Ini yang ditambah. Oke, jadi supaya ini bisa dikurang, ya kan, ini harus sama nih penyebutnya. Ini kan sama juga 1 ya. Oke, supaya sama penyebutnya, berarti kita buat 10 per 10. Jadinya gini. 10 per
10B dikurang 2/10B, berarti bisa dong, kan penyebutnya udah sama. 10 dikurang 2, 8. Penyebutnya sama ya, tetap ya. Nah, ini dia untuk yang panjangnya. Sedangkan lebarnya kan diperbesar ya. Berarti lebar kalau diperbesar berarti ditambah 10%. Nih, coret nolnya 1. Berarti ini sama juga ya, 1 ya. Berarti ini 10/10 lebarnya ditambah 1/10. Oke, baru kita bisa jumlahnya. 10 tambah 1, 11/10. Nah, lebarnya. Oke, kita udah dapat panjangnya, lebarnya. Berarti kita bisa cari nih, luasnya berapa? Dengan rumus yang sama ya. Luas sama dengan panjang kali lebar, panjangnya 8/10B dikali 11/10. Nih, 8 kali 11 kan 88 ya. 10 kali 10, 100. Oke, bedanya gini ya teman-teman ya. Kalau dia dikurang ditambah, itu penyebutnya tetap. Tapi harus samain dulu ya. Tapi kalau dia dikali, itu penyebut dan pembilangnya sama-sama dikali. Oke, demikian juga kalau misalnya dibagi. Oke, berarti ini ya luas yang baru. Sekarang kita cek. Ini kan sama juga dengan 100% ya. Ini 100% atau 100/100. Kayak gitu ya. Berarti yang lebih besar yang mana? Tentu yang ini dong. Ya, ini 88/100. Ini 100/100. Berarti yang lebih besar itu adalah yang awal. Kalau yang ini luas persegi panjang yang baru lebih besar. Ini jelas salah. Luas persegi panjang yang baru lebih kecil. Benar, karena kan 88/100. Jadi jawabnya adalah yang B. Oke. Kalau dibilang selisihnya bertambah atau berkurangnya, ini kan tinggal dikurangin aja ya. Jadi kan 100% dikurang 85, itu kan berarti 12 ya. Nah, jadi dia itu berkurang, bukan bertambah. Jadi berkurangnya 12%. Ini malah 15, ini salah. Oke, bisa ya. Sekarang teman-teman harus ingat nih, ingat rumusnya luas persegi panjang itu gimana, luas segitiga itu gimana, persegi gimana, kayak gitu ya. Oke, lanjut untuk soal terakhir nih. A dan B adalah suatu pecahan. Oke, A per B. Jika A ditambah 2, oke, dan B, oh ya sorry, ini bukan Y ya, ini B, typo. B ditambah 4. Oke, hasilnya adalah 6/9. Yang ditanya, jika A dikurang 3 dan Y, kok Y lagi sih? Oke, B dan B-nya ditambah 9. Ini berapa? Oke, kalau kita cari nilai A sama B sih kayaknya nggak bisa ya, karena persamaannya nanti cuma ada tinggal 1. Gitu. Berarti caranya kayak gini, cara triknya. Kita cari nih, ini ya persamaan yang diketahui ini, supaya dapat seperti ini gimana? Oke, kita cek dulu ya. Kita buat A ditambah 2, oke, B ditambah 4, nih seperti ini. Oke, jadi 2 ditambah atau dikurang berapa supaya dapat min 3? Berarti 2 dikurang 5 ya, berarti di atas dikurang 5. Ini 4 ditambah berapa supaya dapat 9? Karena kan ini tambah 9 ya, berarti ditambah 5. Oke, jadi kalau di atas dikurang 5, berarti pembilangnya yang ini, hasilnya tadi ya, itu juga dikurang 5. Begitu. Sedangkan ini penyebutnya ditambah 5. Berarti ini 9 ditambah 5. Oke, berarti kalau kita kurangin ya, ini kan kalau misalnya dibuka nih, jadinya kan gini, A ditambah 2 dikurang 5 per B ditambah 4 ditambah 5, kayak gitu kan. Berarti ini sama dengan, ini kan A nya tetap nih,
2 dikurang 5, 3, min 3. Ini per P, 4 ditambah 5, 9. Sama dong kayak gini. Ya kan? Hasilnya kita tinggal tambahin aja yang ini, atau kita hitung. 6 dikurang 5, 1. 9 tambah 5, 14. Selesai. Ini jawabnya. Berarti jawabnya adalah yang B. Oke, bisa ya? Oke, demikian dulu untuk pembahasannya. Jadi teman-teman harus sering banyak latihan ya, supaya nanti mengerjakannya itu nggak butuh waktu yang lama, tapi cepat gitu dan tepat benar juga kayak gitu ya. Jadi harus banyak latihan. Dan jangan lupa di subscribe gitu ya, supaya teman-teman dapat update soal-soal yang terbaru gitu. Jangan lupa di share juga ya. Terima kasih.